Halo Rek, balik lagi ke otomotif, nge-review motor sakmute. Ini adalah Vespa LX 125, skutik unit tahun 2018. Vespa ini merupakan varian Vespa trim terendah dari seluruh produk Vespa yang dijual di pasaran. Sebenarnya Vespa ini juga punya kembaran juga Rek, yang lebih sporty, namanya Vespa S125 dengan model bodi yang kurang lebih hampir mirip itu. Nah, untuk warnanya Vespa ini sendiri itu yang sekarang kita review adalah warna Giallo Lamp, atau kalau aku bilang ini kuning tahe lah yo. Jadi kita lihat untuk headlampnya ini bentuknya bulat dengan memakai lampu bohlam halogen, khas ciri khas Vespa ya, bulat seperti ini. Untuk spionnya juga bentuknya klasik retro bulat, tapi materialnya dari besi Rek. Kemudian untuk lampu sennya ini masih menggunakan bohlam halogen. Nah, untuk tampak muka depannya ini aromanya adalah klasik modern ya. Dan yang jadi ciri khas Vespa itu adalah dasinya ini Rek. Dasi Vespa dengan 3 bilah lubang angin yang di dalamnya itu ada klaksonnya. Kemudian ada logo Piaggio di atasnya. Terus beralih ke spakbor depan. Ini ciri khas dari Vespa seangkatan itu ada jalunya ya, kalau kita bilang. Kalau Vespa yang sekarang itu sudah nggak ada jalunya, jadi lebih sporty. Kemudian beralih ke sisi stang. Stang Vespa ini standar seperti motor bebek dan motor matic lainnya. Dia dibalut dengan grip dari karet dengan emboss tulisan Vespa, detail kecil yang lumayan bagus dan ada cetakan kayak waffle di sebelah kirinya ini. Meskipun kalau digenggam ini nggak begitu nyaman karena agak keras. Terus kemudian untuk handle remnya sendiri ini dari besi. Ketika ditarik ini lumayan enak. Nah, untuk panel-panelnya ini Vespa modern ini, Vespa LX 125 ini masih sederhana ya, ya. Jadi di sebelah kiri ini hanya ada tuas untuk lampu jauh dan lampu dekat. Kemudian ada saklar untuk sen kiri dan kanan, dan di bawahnya ada tombol untuk klakson. Sementara kalau di sebelah kanan itu adalah saklar untuk menyalakan lampu kota atau lampu kecil dan lampu utama. Dan di bawahnya ada tombol untuk kickstarter. Untuk hand starter. Lalu beralih ke bagian kokpit. Di Vespa LX 125 tahun 2018 ini masih menggunakan kokpit yang model manual. Jadi di sini itu masih memakai jarum analog untuk kecepatannya, dan ada indikator untuk bensin. Kemudian ada indikator untuk oli, indikator sen, kemudian ada indikator untuk lampu jauh atau dim, kemudian ada indikator untuk nyala lampu utama, dan ada indikator untuk pompa injektor, kemudian ada indikator untuk bensin apabila sudah low, dan juga ada jam. Seperti itu Rek. Nah, di bagian bawah kita bisa lihat Vespa LX ini punya lubang kunci satu yang bentuknya itu lubang kunci konvensional ya. Untuk kuncinya sendiri adalah seperti ini Rek. Nah, tapi kuncinya Vespa ini sendiri itu punya teknologi immobilizer. Jadi indikator immobilizer itu ada di sebelah sini yang bertuliskan kode. Jadi gunanya immobilizer ini Rek, seperti kayak di mobil-mobil itu, kalau kemudian motor atau Vespa kalian ini dicuri pakai kunci letter T atau dipaksa, otomatis nanti dia akan memutus jaringan elektronik yang ada di motor ini, sehingga motor Vespa ini nggak bisa dinyalain. Nah, untuk kuncinya sendiri, ini fungsinya selain untuk menyalakan mesin ya Rek ya, juga bisa untuk dibuat pakai membuka bagasi yang ada di bawahnya. Nah, Vespa ini sendiri itu punya bagasi yang nggak terlalu besar kalau yang di bagian depannya Rek ya. Jadi kalau ini diisi aqua yang
yang besar ini belum tentu muat Rek, karena aku pernah nyoba ya, agak nekuk sedikit lah, agak dipaksa sedikit. Apalagi kalau kalian punya tumbler itu dipastikan nggak akan bisa dimasukkan ke dalam sini. Jadi ini lebih cocok kalau misal dipakai untuk nyimpen kayak sarung tangan, kayak kemudian buff, masker dan sebagainya. Kalau di Vespa LX yang baru tuh nanti kalau aku bisa dapat unitnya untuk direview, itu ada chargeran HP di dalam sini seperti itu. Dan ini dari besi Rek. Terus beralih ke sisi bawahnya, di sini decknya itu nggak datar ya, jadi ada gundukan di tengahnya. Jadi kalau misal buat beli galon ini nggak seperti Matic lainnya itu yang lebih nyaman, ini agak kurang nyaman ya Rek ya, karena di sini kan ada gundukannya. Jadi kalau kita nggak hati-hati juga bisa jatuh ya. Kemudian ini ada floor marknya ya, atau karpet dari Vespa, original dari Vespa. Kalau kita tengok di bawahnya ini itu decknya itu ada garis bilah 3 garis, itu gundukan yang dilapisi oleh karet. Tapi biasanya banyak dari pemilik Vespa itu dikasih floor mat biar nggak lecet, karena sayang ya kalau kena sepatu kalau diinjek-injek. Terus di sebelah sini itu ada tempat aki ya kalau nggak salah di sini. Sorry bukan tempat aki. Di sini itu ada tempat untuk kalau misal lagi servis. Jadi untuk nyetel mesinnya itu bisa lewat dari sini. Kalau dibuka ada bautnya di dalam sini Rek. Nah, beralih ke bodi tengah Rek. Jadi bodi tengah Vespa ini tuh bentuknya khas. Ya bisa dikatakan reinkarnasi dari Vespa lawas. Jadi bentuknya itu menggembung di kiri kanan. Kemudian di bawahnya ini ada kayak bilah udara kalau untuk mendinginkan mesin ya Rek ya. Lalu di sebelah sini tuh ada logo Vespa yang timbul chrome seperti itu. Terus kalau berbicara soal joknya Vespa ini itu bisa dikatakan lumayan tinggi Rek. Jadi di sini ada anak kuncinya untuk buka joknya. Terus untuk joknya sendiri itu materialnya dari kulit sintetis, dan ini joknya bisa dibilang keras, terutama di bagian sini ya. Untuk bentuknya itu agak nongol di depan. Otomatis kalau kalian pakai motor Vespa ini untuk jalan, diusahakan jangan sampai duduk pas di pojoknya, karena bisa dipastikan pelir kalian akan kesakitan kayak gitu. Jadi kalau aku coba pakai ya untuk motornya, ini kerasanya memang nggak begitu nyaman Rek. Dan dari segi posisi tangan dan posisi duduk, bisa dibilang ini itu posisi mengendaranya itu lebih ke arah tegak. Dan kemungkinan besar kalau memakai Vespa LX ini akan lebih capek kalau dipakai perjalanan jauh. Terus kita beralih lagi ke balik joknya ini ya. Jadi kita buka dulu. Nah, di sini yang ada di dalam joknya itu ada bagasi. Ini kapasitasnya aku nggak paham ya, tapi kalau di sini kan ada gundukannya dan cukup dalam. Jadi kalau dilihat-lihat sepertinya ini bisa muat helm tapi yang half face, dan itu kayaknya agak ditekuk seperti itu, karena kalau helm full face kemungkinan besarnya nggak cukup. Terus di belakangnya, nah ini adalah tempat akinya Rek, tempat akinya. Kemudian di belakangnya ada tempat untuk bahan bakar, ada tulisannya gasolin. Jadi untuk kapasitas bahan bakarnya sendiri itu sebesar kurang lebih 5 liter. Nggak begitu besar kapasitas bahan bakarnya, karena memang kalau Vespa ini lebih cocok untuk jalan-jalan santai ketimbang touring. Nah, kalau kita buka di sini, ini masih bisa dibuka. Nah, ini kelihatan di sini mesinnya dari Vespa yang 125 cc. Ini ada pendingin, ada saluran udara untuk mengeluarkan udara. Jadi kalau saluran udaranya setinggi ini sebenarnya mungkin kalau dipakai banjir selama digas terus nggak akan mogok ya. Dan kalau ini adalah tempat akinya gitu. Terus kemudian aku tutup lagi Rek. Di balik jok ini ada pengait untuk naruh kunci-kunci.
seperti itu. Nah, untuk pembonceng sendiri seperti tadi aku bilang, joknya ini lumayan keras dan siksa itu kembali berlanjut ketika melihat footstep dari pembonceng itu di sini itu nggak ada. Sebenarnya bukan nggak ada, tapi footstepnya itu lebih ke arah di daerah sini. Kalau berdasarkan dari review yang sudah banyak mengeluhkan kalau dibonceng naik Vespa itu capek, terutama bagi yang tingginya kurang dari 160 cm, karena posisi yang dibonceng di sini, posisi pijakan pembonceng ada di sini, jadi kepentok sama bodinya Vespa yang ada di bagian belakang, sehingga otomatis kaki itu harus agak nekuk. Jadi kalau dipakai untuk berlama-lama riding itu pasti akan sangat melelahkan kayak gitu. Nah, terkait dengan hand grip dari pembonceng juga ini terbuat dari besi, dari besi, dan ini dilapis oleh chrome sehingga tampak kelihatan eksklusif. Terus untuk bodinya Vespa sendiri itu adalah bodi besi. Jadi bodi besi ini tuh hampir ada di sekitar 85% dari motor Vespa ini, kecuali yang bukan bodi besi itu ada di bagian sini ya, dan juga spakbor ya, itu masih pakai plastik tapi plastiknya tebal. Nah, kenapa bodi besi ini dipakai oleh Vespa, bodi baja ini? Karena Vespa ini nggak punya sasis, alias sasisnya itu monokok, jadi sasis itu berfungsi sebagai bodi juga. Makanya kemudian kalau kita lihat di balik joknya tadi itu nggak kelihatan ada sasisnya apapun gitu ya. Terus beralih ke belakang, untuk stop lampnya Vespa ini bentuknya klasik dengan kaca mika warna merah dengan lampu masih bohlam halogen, dengan dikasih garnish chrome di sekitarnya. Terus di atasnya yang ada logonya Vespa dari handle pembonceng. Kemudian untuk lampu senya sendiri kiri kanan itu juga masih memakai bohlam halogen tapi dengan mika bening seperti itu. Nah, di bawahnya ini Vespa punya list yang senada dengan warna bodi ya, warna giallo lamp itu tadi. Kemudian tempat plat nomor ada di bawahnya kecil. Nah, di sini itu uniknya ada 4 lubang baut sebenarnya, Rek. Jadi ini kan nempel cuma 2 ya kalau plat nomor ini. Ini untuk mengakomodir teman-teman yang ingin memakai model plat nomor klasik yang bentuknya kotak seperti itu. Nah, beralih ke sektor kaki-kaki belakang ya. Jadi untuk peleknya ini dia pakai ukuran dia pakai ban itu Manhattan, ini ori dari Vespa Vietnam ya, dengan ukuran ban itu, ukuran peleknya itu 10 inci, ukuran bannya 120 per 70 kayak gitu deh. Dia ini bannya menempel di single swing arm, dimana mesinnya itu juga berfungsi sebagai arm dari ban Vespa ini. Nah, untuk spakbornya ini Vespa punya 2 spakbor selain yang tadi aku sebutin sebelumnya. Jadi dia punya spakbor dalam untuk menahan cipratan yang muncrat ke arah mesin ya. Terus kemudian untuk knalpotnya sendiri, dia model knalpotnya ini bisa dibilang yang long dengan pemanis chrome yang melapisi knalpotnya. Kemudian untuk Vespa ini masih menggunakan pendingin udara alias bukan pendingin cair. Nah, di atasnya ini kita bisa lihat kalau di baliknya itu ada logo Vespa chrome, ini ada logonya LX125 chrome. Terus kita beralih lagi ke bagian sebelah kiri belakang, atau tepatnya di bagian mesin. Vespa LX125 ini berkapasitas 125 cc dengan tenaga ini nggak begitu besar ya, cukup kecil, 7,4 tenaga kuda dengan torsi 9,1 Nm. Nah, dia pakai teknologi iGate.
Jadi e-Gate ini X Italian, I-nya Green Experience Technology. Jadi ini adalah versi injeksi dengan kelebihan efisiensi dan performa dari mesinnya tersebut, karena Vespa yang sebelumnya yang 3V, yang 2V itu masih pakai karburator. Nah, di sini juga ada logo Vespa juga di mesinnya. Kemudian untuk kaki-kaki dalam artian ini shock breaker ini dia pakai single shock breaker dengan ada setelan brake adjustment yang bisa disesuaikan tingkat empuk atau kerasnya. Nah, beralih kemudian ke bagian kaki-kaki depan. Jadi untuk bagian depan Vespa ini tuh punya ukuran ban 110/70 dengan lingkar velg itu 11 inci. Jadi lingkar velg antara depan dan belakang itu beda, Rek. Kalau yang di belakang itu 10 inci, kalau yang di depan 11 inci, jadi lebih tinggi yang di depan. Kemudian ini juga sama pakai ban Manhattan, tipenya itu adalah V-rubber. Nah, untuk shock ayun yang ada di ban Vespa bagian depan ini dia pakai single shock seperti Vespa klasik. Jadi skoknya ini cuma satu, Rek, yang ada di sebelah kanan. Sebelah kiri itu dia nggak ada shocknya. Jadi shocknya ini cuma satu dan nggak bisa diatur tingkat keempukannya ya, sudah standarnya seperti ini dengan piringan cakram single cakram, satu piston yang menjadi sistem pengeremannya. Oh ya, kalau ngomong soal rem yang di belakang itu masih pakai tromol ya, Rek, ya, bukan cakram. Kemudian kalau kita lihat desain peleknya itu sendiri ya, desain peleknya itu modelnya bisa dibilang semi klasik ya, dengan balutan warna hitam. Jadi karena ini sama-sama single swing arm dan single shock, makanya kemudian tidak ada pengaitnya di kiri kanannya, jadi cuma satu itu. Terus yang menarik dari Vespa ini ya, Rek, ya, banyak detail-detail kecil yang diperhatikan oleh Vespa itu sendiri adalah membuat motornya ya, mulai dari emblem Vespa ini dari chrome, terus ada list chrome yang memanjang ini sebagai pemanis. Kemudian di hand grip ini ada logo Vespanya. Terus kemudian apalagi ya, emblem chrome yang ada di body-bodinya di beberapa partnya. Makanya Vespa ini itu bisa dibilang motor yang unik, Rek, karena dia klasik retro dan cukup eksklusif, sehingga kalau bisa dipakai jalan itu pasti banyak orang yang melirik. Nah, untuk harganya sendiri Vespa yang tahun 2018 ini itu untuk secondnya masih agak tinggi, dijual dengan harga 30 juta. Padahal barunya waktu itu tuh ada di angka 33 juta. Karena ini kan sepeda hobi, jadi kenaikan harganya itu juga mengikuti selera pasar juga, Rek. Dan bahkan harga Vespa yang baru sekarang itu sudah agak nggak masuk akal, sudah di atas 35 juta dengan fitur yang masih tergolong itu sederhana. Tapi ya sudah ada peningkatan sih, seperti penggunaan lampu LED dan sebagainya. Untuk pajak Vespa ini itu agak tinggi juga sih sebenarnya. Kalau untuk ukuran 125 cc pajaknya itu kalau untuk daerah Jawa Timur sekitar 385.000. Jadi sekian yang bisa aku sampaikan mengenai Vespa LX 125. Matur suwun sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.